Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Diah di pelajaran IPS. Pada kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat digolongkan berdasarkan proses pembentukan dan materinya. Berdasarkan proses pembentukannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia melimpah dan dapat dibuat kembali. Contohnya hasil pertanian dan air. Hasil pertanian seperti sayur, buah, dan hasil pertanian lainnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Contohnya barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan materinya. Sumber daya alam berdasarkan materinya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup atau berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang terdiri dari benda yang mati seperti tanah, angin, air, dan barang tambang. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada sumber daya alam yang dapat langsung dimanfaatkan, tapi ada pula yang diolah terlebih dahulu dengan cara diproduksi. Ada banyak bentuk kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bentuk kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam, salah satunya adalah pertanian. Pertanian merupakan usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Ada 3 bentuk usaha pertanian, yaitu sawah, kebun, ladang. Nah, di sini kita akan membahas tentang sawah. Apa yang dimaksud dengan sawah? Sawah adalah bentuk pertanian di lahan basah. Kalau ladang, bentuk pertanian di lahan kering, biasanya hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan kebun adalah lahan yang berada di lingkungan rumah dan biasanya dipagari, yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, seperti beras, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, kentang, singkong, dan ubi. Berikut adalah daerah penghasil pertanian, di antaranya padi. Padi dihasilkan di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Berikutnya adalah daerah penghasil jagung, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Daerah penghasil singkong antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Berikutnya adalah kedelai. Kedelai dihasilkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Daerah Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan daerah penghasil kacang tanah. Dulu pertanian di Indonesia masih bersifat tradisional. Artinya di sini pertanian hanya mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Akan tetapi mulai tahun 1980 pemerintah Indonesia memperkenalkan penggunaan mesin-mesin pertanian. Dengan menggunakan mesin pertanian, kegiatannya akan menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan kemudahan ini, hasil pertanian akan meningkat baik dari segi jumlah dan mutu. Pada akhirnya, kesejahteraan petani akan meningkat. Adapun mesin-mesin pertanian yang banyak digunakan para petani di Indonesia seperti traktor tangan, traktor besar, mesin perontok padi, mesin penggiling padi, mesin pompa irigasi, dan alat penyemprot hama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pertanian tradisional dan pertanian modern. Nah, pertanian tradisional adalah pertanian yang menggunakan tata cara sederhana atau tradisional. Biasanya pertanian tradisional ini selalu menggunakan lahan berpindah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pertanian tradisional ini adalah sebagai berikut. Kelebihannya adalah jarangnya penggunaan bahan kimia. Dengan jarangnya penggunaan bahan kimia sehingga menjadikan lingkungan lebih sehat. Adapun kekurangannya diantaranya yang pertama, lahan yang semakin sempit sudah tidak cocok lagi dengan sistem tradisional. Yang kedua, penggunaan lahan berpindah. Dengan penggunaan lahan berpindah ini sangat berpotensi dalam kekurangan area hutan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pertanian modern. Pertanian modern adalah pertanian dengan sistem teknologi canggih. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihannya adalah dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul dari tanaman sebelumnya. Yang kedua, menghasilkan jenis tanaman berkualitas tinggi dan tahan akan serangan hama penyakit. Adapun kekurangannya adalah dapat menimbulkan kerusakan ekosistem karena penggunaan pestisida. Lahan akan semakin sempit akibat dari penggunaan pupuk anorganik. Bentuk kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam berikutnya adalah kebun. Perkebunan adalah lahan pertanian yang luas dan umumnya ditanami oleh tanaman keras atau industri. Contohnya seperti kakao, kelapa, teh, pisang, dan anggur. Nah, di mana perkebunan ini biasanya dikelola secara besar-besaran dengan instalasi pengolahan atau pengemasan komoditi yang ditanam di dalamnya sebelum produknya dikirimkan kepada pembeli. Perkebunan dapat dikelola oleh negara maupun oleh rakyat. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual, di mana ada 3 macam usaha peternakan di Indonesia, yaitu ternak hewan kecil, ternak hewan besar, dan ternak unggas. Di mana ternak hewan kecil ini contohnya seperti kambing, kelinci. Kalau ternak hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan yang termasuk ternak unggas yaitu ayam, itik, dan angsa. Kegiatan berikutnya adalah perikanan. Perikanan merupakan kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan.
Nah, di mana dalam perikanan ini ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha perikanan yang dilakukan di darat, misalnya di sungai, danau, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan seperti ikan air tawar, ikan mas, mujair, lele, dan gurami. Sedangkan perikanan laut adalah usaha perikanan yang dilakukan di laut. Jenis ikan yang dapat ditangkap di laut seperti tuna, bawal, kembung, teri, udang, kerang, dan rumput laut. Kegiatan berikutnya adalah kehutanan, di mana hutan Indonesia yang melimpah dimanfaatkan hasilnya. Contohnya seperti kayu, rotan, damar, dan getah. Pemanfaatannya beragam, dari rumah tangga hingga industri. Selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi, di mana tanah Indonesia juga kaya akan bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan biji besi. Yang selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Perindustrian dapat menambah nilai guna barang. Contohnya industri alat berat, pembuatan kapal, pengolahan karet, pemintalan benang, sampai pembuatan kapal terbang. Baiklah, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.